Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi lanjutan dari mata kuliah Teknologi Material. Sebelumnya kita sudah membahas terkait perhitungan metode Mixed Design ACI, dan juga kita sempat belajar terkait beton mutu tinggi. Dan sekarang kita akan belajar mengenai pengujian beton keras. Selanjutnya nanti akan kita bahas juga setelah materi pengujian beton keras ini adalah terkait materi pengujian beton basah. Nanti saya akan berikan materinya, nanti bisa dipelajari secara mandiri begitu ya. Untuk UAS, ini untuk UAS materinya dari perhitungan mix design ACI, kemudian beton mutu tinggi juga, dan pengujian beton keras ini, dan juga ada pengujian beton basah ya. Jadi materi itu untuk bahan UAS-nya, jadi nanti dipelajari. Baik, ini kita langsung masuk ke materi. Jadi materi kali ini adalah pengujian beton keras. Jadi pengujian beton di laboratorium dan di lapangan itu terbagi menjadi dua. Secara umum, pengujian beton keras itu eh, diuji dengan dua cara. Yang pertama yaitu destructive test atau yang disingkat dengan DT. Nah, pengujian ini adalah pengujian yang merusak materialnya. Jadi untuk menentukan eh, mutu dan karakteristik dari material, dia itu eh, harus merusak material terlebih dahulu. Kemudian material yang dirusak tadi dibawa ke lab untuk diuji gitu ya. Nah, pengujian yang kedua adalah non-destructive test atau yang disingkat dengan NDT. Ini adalah pengujian tanpa merusak gitu ya, tanpa merusak material. Jadi menggunakan alat, nanti alatnya yang bisa membaca karakteristik dan mengevaluasi mutu dari material yang diuji gitu ya. Kemudian ada beberapa sifat-sifat beton keras yang penting untuk diketahui. Yang pertama adalah kekuatan tekan. Nah, kekuatan tekan ini didapatkan dari uji tekan gitu ya. Ini eh, dilakukan dengan mesin UTM. Kemarin kalian sudah melakukan di praktikum ya. Saat ujian tekan itu, kemudian eh, tiga sifat lainnya mungkin kalian tidak melakukan di praktikum ya. Jadi ada yang lain untuk sifat beton yang perlu diketahui adalah kekuatan tariknya. Jadi untuk kekuatan tarik itu bisa didapatkan dengan pengujian kuat tarik belah gitu ya. Nanti apa itu bisa dilihat di slide selanjutnya gitu, nanti akan dibahas. Kemudian untuk kekuatan lentur itu bisa dilakukan dengan pengujian tekuk ya, atau bending. Untuk modulus elastisitas beton bisa didapatkan dari pengujian kompresi uniaksial atau UCT ya, uniaxial compression test. Oke, selanjutnya. Nah, beberapa hal yang bisa menyebabkan variasi ya atau perbedaan pada pelaksanaan pengujian. Itu ada beberapa faktor ya. Jadi yang pertama itu adalah terkait dengan ketelitian dan pembuatan cetakan benda uji gitu ya. Jadi cetakan yang tidak rata gitu ya, kotor, berongga, itu menyebabkan bentuk yang tidak konsisten. Dan itu juga kayak perataan permukaan benda uji juga bisa menyebabkan perbedaan hasil ya, hasil pengujian. Nah, ini perlu diperhatikan untuk benda ujinya agar dikondisikan dengan seideal mungkin gitu ya. Bersih, kemudian rata, dan eh, rongganya diminimalisir gitu. Selain itu adalah bentuk benda uji. Kita tahu untuk bentuk benda uji
itu ada dua, silinder atau kubus gitu ya. Yang silinder itu yang kalian buat saat praktikum, dan kubus biasanya yang kecil itu untuk tes mortar ya, dan yang besar juga untuk tes watekan juga. Eh, yang kubus besar itu juga mortar dan agregat ya campurannya. Nah, untuk kubus itu biasanya perlu dikonversi hasil watekannya, dikonversi ke bentuk silinder ya. Nah, ada faktor pengalinya yaitu 0,83. Mungkin kalian sudah tahu juga. Kemudian yang ketiga itu adalah prosedur pembuatan benda uji. Jadi kalau kesalahan prosedur itu bisa menyebabkan hasil yang berbeda ya, karena adanya mungkin agregasi, segregasi atau bleeding gitu ya. Kemudian yang keempat adalah pengambilan benda uji dan jumlahnya. Nah, untuk jumlah minimal benda uji itu adalah 3 benda uji ya. Jadi kalau misal kalian eh, merencanakan untuk mengambil eh, mempunyai sampel untuk diuji di umur 3 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari, atau 28 hari. Berarti kan kalian punya 5 variabel itu. Nah, masing-masing variabel itu harus punya minimal 3 benda uji gitu ya. Jadi ada 5 variabel dan 3 benda uji, maka kalian memerlukan 15 sampel gitu ya. Ini kalian memerlukan 15 silinder atau 15 kubus gitu ya. Selanjutnya adalah terkait dengan curing beton ya. Jadi curing itu kan untuk menjaga kelembapan dan suhu beton agar proses hidrasinya maksimal. Kalau curingnya tidak baik, maka hasil kuat tekannya nanti akan jadi rendah. Ini terbukti dalam penelitian bahwa beton yang di curing dan beton yang tidak di curing itu dia memiliki kuat tekan yang berbeda ya. Karena memang proses hidrasinya di beton itu terganggu apabila tidak dilakukan curing. Kemudian yang keenam adalah umur benda uji, di mana untuk umur benda uji juga bisa bervariasi tergantung waktu yang kalian tetapkan. Pada umumnya, eh, umur beton yang dilakukan pengujian itu adalah 3 hari, 7 hari, 14 hari, dan 21 hari, dan 28 hari, begitu ya. Nah, biasanya untuk pengetesan umur 3 hari nanti dikonversikan ke umur 28 hari. Begitu juga untuk yang umur 7 hari dikonversikan ke 28 hari, dan seterusnya gitu. Kemudian yang ketujuh adalah suhu pada waktu pengujian beton. Nah, suhu pada waktu pengujian ini perlu dijaga karena apabila suhunya terlalu tinggi, nanti hasilnya bisa terlampau tinggi dan ini tidak representatif ya. Kemudian kalau suhunya terlampau rendah, maka kekuatannya lambat tercapai dan cenderung eh, hidrasinya tuh lebih lama gitu ya. Proses hidrasi lebih lama, jadi perlu diperhatikan untuk suhu pada saat pengujian, yaitu sekitar 20 sampai 25 derajat Celcius gitu ya. Kemudian pelaksanaan pengujian juga dapat menyebabkan eh, perbedaan hasil pengujian apabila pelaksanaannya kurang sesuai dengan prosedur. Kemudian yang kesembilan, kecepatan pembebanan tentunya juga pasti akan berpengaruh apabila eh, pembebanan itu terlampau cepat, maka nanti kekuatan beton itu terlalu tinggi gitu ya. Terlalu tinggi hasilnya. Nah, itu tidak representatif juga, dan apabila terlalu lambat, nanti kuat tekannya cenderung relatif lebih rendah. Jadi di SNI itu sudah mengatur untuk kecepatan pembebanan adalah sekitar 0,25 MPa per detik ya. Kemudian yang ke-10 adalah kriteria penerimaan hasil, di mana SNI itu menetapkan kuat tekan minimum dari hasil pengujian itu 90% dari mutu rencana. Jadi apabila di bawah itu nanti dianggap tidak memenuhi atau bisa diulang hasilnya, atau bisa diulang pengujiannya, gitu. Atau bisa dilakukan evaluasi beton di lapangan. Nah, misal kalian punya beton dengan rencana kuat tekannya adalah 30 MPa gitu ya. Jadi karena minimal
syarat adalah 90% dari mutu rencana, berarti 90% dari 30 adalah 27 MPa, berarti beton yang hasil uji kuat tekanannya di bawah 27 MPa itu dia dianggap tidak memenuhi gitu ya. Dianggap tidak memenuhi. Selanjutnya adalah tujuan pengujian ya. Jadi pengujian dapat eh, meyakinkan gitu ya, apakah campuran yang kita rencanakan itu sudah tepat gitu, tepat dengan hasilnya tepat dengan apa yang kita rencanakan gitu. Jadi untuk mengevaluasi campuran kita gitu ya. Dan perlu dilakukan percobaan berulang-ulang agar bisa sesuai antara rencana campuran kita dan hasil yang kita harapkan gitu. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat variasi dari eh, kebutuhan kita sebagai indikasi untuk ukuran mutu pelaksanaan gitu ya. Di misal kita merencanakan beton 30 MPa, kemudian variasinya itu mungkin eh, sekitar plus minus 3 MPa gitu ya. Nah, jadi kita bisa tahu nanti di lapangan itu beton kita itu berkisar antara 30 min 3 atau 27 MPa sampai 30 plus 3 gitu ya, 33 gitu. Jadi kita bisa tahu range dari beton kita. Dan selanjutnya itu adalah untuk mengetahui perubahan penggunaan material itu. Kemudian untuk mengetahui apakah proses produksi berjalan sesuai yang direncanakan. Nah, ini terkait dengan prosedur pembuatan beton ya. Kemudian setelah untuk mendapatkan dokumen penting untuk data apabila eh, terdapat masalah gitu ya. Jadi sebagai eh, data pendukung gitu ya, sebagai data pendukung. Kemudian adalah evaluasi suatu struktur gitu. Nah, selanjutnya adalah terkait pengujian beton keras yang dapat dilakukan di lapangan. Jadi di lapangan itu kita dapat melakukan pengujian ya, terhadap beton ya. Beton yang ada di suatu struktur, misal di eh, elemen struktur bangunan gedung seperti kolom, balok, plat. Kemudian mungkin di struktur dermaga kita bisa mengetes untuk mutu beton empat lantainya gitu ya. Atau di jalan, perkerasan jalan juga kita bisa eh, melakukan pengujian di lapangan. Nah, pengujian ini terbagi menjadi dua, seperti slide yang awal tadi, yaitu pengujian destruktif dan pengujian yang non-destruktif ya. Nah, ini adalah contoh yang pertama terkait pengujian yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah pengujian core drill ya. Jadi ini adalah pengujian yang mengambil benda uji silinder beton dari struktur beton bertulang. Nah, ini adalah termasuk eh, pengujian destruktif karena dia harus melubangi ya, melubangi elemennya. Jadi dia melubangi dengan mesin drill, kemudian eh, nanti sampel yang sudah diambil ini dibawa ke laboratorium untuk dicek ya, mutu dan karakteristiknya begitu. Untuk korslet sendiri ini dia itu harus menghindari tulangan ya, harus menghindari tulangan. Jadi dia itu perlu untuk melakukan scanning rebar dulu, scanning tulangan agar posisi titik drillnya itu dia tidak memotong di tulangan karena untuk pengujian karakteristik dari sampelnya ini tidak boleh ada material lain selain beton ya. Jadi tulangan sangat dihindari gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pengujian hammer. Jadi untuk pengujian hammer sendiri ini adalah termasuk pengujian non-destructive test. Dia itu bertujuan untuk mengestimasi ya, mengestimasi mutu beton ya. Jadi eh, prinsip kerjanya itu dia adalah melakukan eh, pantulan ya, pantulan menggunakan gas. Dia itu memalu dengan alatnya ini yang dinamakan concrete hammer ya. Itu memalu dan eh,
memalu elemen strukturnya, kemudian dia itu akan menghasilkan pantulan ya. Pantulan itu yang nantinya akan dikonversi menjadi kuat tekan beton ya. Jadi dari semakin besar pantulannya, berarti mengindikasikan bahwa betonnya sangat keras ya. Nah, dari pantulan itu dia bisa dikonversi ke kekuatan tekan beton gitu. Di sisi lain kalau pantulannya terlalu rendah, berarti betonnya tidak terlalu keras gitu ya. Pembacaannya seperti itu ya. Selanjutnya adalah pengujian ultrasonic pulse velocity, di mana ini adalah termasuk pengujian non-destructive test. Ini adalah pengujian untuk mengetahui tingkat kepadatan beton ya, dan mutu beton gitu ya. Ini dia juga dapat membaca pertakan yang ada dalam beton ya, untuk ultrasonic pulse velocity ini atau UPV test. Prinsipnya itu dia menggunakan kecepatan gelombang ultrasonik ya, yang merambat melalui beton. Jadi semakin cepat gelombang itu merambat, maka semakin baik kualitas betonnya gitu ya. Nah, selanjutnya adalah pengujian rebar detektor ya. Ini juga termasuk non-destructive test karena tidak perlu untuk mengubangi elemen yang ingin dicek. Dia hanya perlu menempelkan alatnya gitu dan bisa keluar hasilnya. Tujuan dari rebar detektor ini dia dapat mengetahui tebal selimut beton dan juga dia itu dapat eh, mengetahui jarak antar tulangan ya, dapat mengetahui jarak antar tulangan. Ini sangat pengujian ini sangat eh, dibutuhkan ya untuk mengevaluasi suatu struktur ya. Apalagi untuk struktur-struktur yang sudah lama dan perlu untuk dievaluasi lagi apakah dia itu eh, masih kuat dan hanya perlu direnovasi atau struktur itu memang harus dirobohkan karena kekuatan strukturnya sudah tidak eh, terlampau cukup kuat gitu ya. Nah, kemudian di sini juga ada pengujian half cell potensial, juga ada pengujian karbonasi, dan pengujian resistivity. Nah, ini semua adalah pengujian untuk eh, mengetahui potensi korosi dari beton ya. Half cell potensial itu termasuk non-destructive test, kemudian karbonasi termasuk destructive test karena dia harus eh, mencowak ya, melubangi area yang ingin dicek, kemudian disemprot dengan suatu cairan ya, untuk mengetes kadar alkali dalam beton ya. Kemudian untuk pengujian resistivity ini juga adalah pengujian untuk mengecek potensi korosi dan ini adalah termasuk non-destructive test gitu. Nah, selanjutnya adalah eh, tes yang dilakukan di laboratorium, yaitu pengetesan untuk uji tekan, uji kuat tarik belah, uji tekuk bending, dan uji kompresi uniaksial. Nah, yang pertama adalah eh, pengujian kuat tekan ya. Jadi untuk eh, ukuran benda uji dari pengujian kuat tekan itu bervariasi dan juga bentuknya juga bervariasi, bisa kubus dan silinder gitu ya. Dan untuk balok juga bisa juga dibuat untuk menguji tekuk ya. Jadi untuk kubus sendiri bisa menggunakan ukuran eh, panjang lebar tinggi adalah 10 cm, kemudian bisa juga yang panjang lebar tingginya 15 cm. Untuk silinder bisa menggunakan diameter 15 cm dengan tinggi 30 cm ya. Dan untuk balok bisa menggunakan ukuran eh, penampang 10 kali 10 dengan panjang 50 cm ya. Nah, pengujian ini dilakukan sesuai dengan SNI 1974 tahun 2011 dan mengacu pada STM C39. Nah, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi kuat tekan beton? Tentunya faktor yang mempengaruhi adalah parameter dari spesimennya sendiri, terkait dengan dimensinya, kemudian bentuk geometrinya, apakah kubus atau silinder, kemudian mixture state atau tingkat kelembapannya gitu ya. Kemudian juga faktor lain adalah kekuatan dari komponen penyusun materialnya. Ini terkait dengan porositas agregat, ya, kemudian porositas matriks,
kemudian water cement rasionya, kemudian mineral admixture, kemudian ada degree of hydration atau tingkat hidrasinya, terkait dengan waktu curing, temperaturnya, dan juga kelembapannya gitu ya. Kemudian kandungan udara, nah, apakah dia termasuk entrapped air atau entrained air gitu ya. Nah, kemudian juga terkait dengan transition zone porosity ini gitu ya, dan selebihnya ini. Nah, kemudian faktor lainnya adalah faktor pembebanannya. Nah, dia itu tipe pembebanan yang seperti apa gitu ya. Kemudian eh, kecepatan pengembangannya, rate of stress-nya itu juga akan mempengaruhi dari kekuatan betonnya. Kemudian pengaplikasian pengembangan pada beton itu juga akan mempengaruhi hasil dari kotakannya gitu ya. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengujian kuat tekan. Yang pertama adalah distribusi tegangan. Kemudian yang kedua adalah pengujian. Selanjutnya ada pengaruh rasio L per D, di mana L ini adalah tinggi. Ini bicara terkait eh, bentuk silinder ya. Jadi L-nya eh, L-nya itu adalah tinggi dari silindernya dan dia adalah diameter dari silinder. Nah, itu juga kalau kita ingin membuat eh, yang lebih dari kita perlu mengecek rasio L per D-nya itu, ini dia akan perlu dikonversi lagi gitu ya. Pertama kalau misal kita tidak menggunakan eh, ukuran yang standar ya, seperti standarnya kan 15 cm untuk diameternya dan 30 cm untuk tingginya gitu ya. Kemudian yang keempat adalah bentuk benda ujinya, apakah kubus atau apakah silinder. Kemudian kecepatan pemapanan juga akan mempengaruhi, kadar kelembapan beton juga akan mempengaruhi, kemudian temperatur saat tes juga akan mempengaruhi ya. Nah, ini adalah contoh pengujian kotak beton laboratorium. Yang sebelah kiri ini adalah kubus kecil ya. Ini adalah untuk uji kekuatan mortar. Beda halnya dengan eh, pengujian kubus yang dia itu adalah sampel beton ya, yang sudah mengandung semen dan agregat dan air gitu ya. Nah, dia itu ukuran kubusnya seperti yang dijelaskan di saat sebelumnya, yaitu ukuran 10 cm dan atau 15 cm gitu ya. Kemudian di samping kanan itu adalah pengujian kotakan silinder gitu ya. Nah, faktor yang mempengaruhi adalah eh, faktor yang mempengaruhi untuk hasil kotakan itu distribusi tegangan. Nah, ini ada beberapa tipe kegagalan. Ini tergantung dari distribusi tegangan dan tergantung dari eh, kondisi dari beton itu sendiri gitu ya. Nah, ini ada beberapa tipe kegagalan. Yang pertama adalah kegagalan geser, di mana kerusakan yang terjadi itu berbentuk diagonal gitu ya. Kemudian ada kegagalan geser belah, di mana kerusakan terjadi itu adalah ada bentuk vertikalnya dan juga ada bentuk diagonalnya juga. Jadi kombinasi kegagalan geser dan belah. Sedangkan yang garis lurus ini adalah kegagalan belahnya. Nah, ini akan bervariasi. Biasanya kegagalan geser itu dia karena campuran atau interlocking antar agregat itu tidak cukup kuat gitu ya. Nah, ini bisa disebabkan karena eh, pencampuran yang tidak baik ya, dan juga uh, si agregat yang kurang baik juga sehingga dia menyebabkan kegagalan kegagalan geser ya. Nah, juga alat pengujian itu dia akan berpengaruh ya. Alat pengujian akan berpengaruh pada hasil kotak. Entah itu nanti plat yang digunakan di pengujian adalah plat keras atau plat lunak gitu ya. Tentunya kalau mesin plat keras itu dia akan melakukan distribusi tegangan yang maksimal di bagian ujung-ujungnya. Tapi di tengahnya itu dia
rendah. Nah, berbanding terbalik dengan pengujian plat lunak ya. Jadi eh, dia akan lebih besar di bagian tengahnya untuk tegangannya dan lebih kecil di bagian ujung-ujungnya. Dapat dilihat di grafik ini, mesin dengan plat yang keras itu dia akan memiliki tegangan yang lebih tinggi ya, memiliki kapasitas yang lebih tinggi hasilnya. Untuk mesin yang plat lunak dia itu cenderung lebih rendah gitu ya. Nah, ini adalah pengaruh rasio L per D ya, di mana semakin besar rasio L per D-nya, maka dia itu akan mengurangi kekuatan dari beton itu sendiri. Iya. Nah, ini ada faktor koreksi panjang bedah uji silinder beton. Jadi di sini L itu adalah tinggi beton dan dia adalah diameter beton. Di sini ada beberapa rasio panjang silinder terhadap diameter, di mana untuk L per D standar itu kan L-nya 30 dan diameternya ada 15 ya. Jadi L per D-nya itu adalah 2. Nah, 2 itu faktor koreksi kotakannya adalah 1 ya, jadi tidak perlu dikoreksi. Nah, apabila L per D-nya kurang dari 2, entah di angka 1,75, 1,5, 1,25, dan 1, dia itu memerlukan faktor koreksi kotakannya. Gitu ya. Dan ini adalah faktornya. Seperti itu. Jadi semakin besar, eh, semakin panjang tindak uji itu, maka dia akan cenderung eh, gagal ya. Cenderung mudah untuk gagal ya, dengan beban yang rendah gitu ya. Kemudian adalah kecepatan pembebanan. Ini seperti yang tadi saya jelaskan bahwa untuk kecepatan yang tinggi dia akan menghasilkan kekuatan yang lebih tinggi juga. Nah, beda halnya dengan kecepatan yang rendah, dia akan mudah menimbulkan keretakan. Jadi karena kecepatan bebannya itu terlalu lama, sehingga sebelum mencapai mutu beton, kuat beton yang sesungguhnya di beban yang lebih rendah, dia sudah mengalami keretakan ya. Nah, keretakan itu yang menyebabkan eh, beton itu akan gagal di beban yang rendah gitu ya. Nah, karena itu di SNI sudah menetapkan bahwa kecepatan pembebanan yang ideal adalah 0,25 MPa per detik ya. Selanjutnya adalah temperatur tes juga mempengaruhi dari kekuatan tekan, di mana semakin tinggi temperatur, maka menghasilkan kuat tes yang lebih rendah ya. Hal ini disebabkan akibat kehilangan kelembapan. Selanjutnya adalah efek curing ya. Di sini ada grafik, ada di grafik sebelah kanan. Paling bawah itu adalah grafik dari sampel yang dia itu tidak direndam ya. In air entire time. Artinya dia itu tidak direndam dalam air. Nah, dia menghasilkan eh, compressive strength atau kekuatan tekan yang lebih rendah daripada grafik yang lainnya, di mana grafik yang lainnya ini adalah in air after 3 days, artinya dia direndam setelah 3 hari, dan yang ini adalah di atasnya itu adalah eh, setelah direndam selama 7 hari, dan yang paling atas itu adalah direndam entire time ya, jadi direndam selamanya gitu ya. Nah, direndam dalam waktu yang lama gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa curing itu bisa meningkatkan kuat tekan beton ya, karena dia eh, akan menjaga proses hidrasi dalam beton itu berjalan dengan baik ya. Kemudian pelaksanaan pengujian tekan benda uji beton ya. Ini untuk benda uji ada dua, uji silinder dan uji kubus. Kemudian perlu untuk melakukan persiapan pengujian, di mana setelah curing nanti benda uji dikeringkan, setelah kering nanti di capping dengan belerang ya, yang cairan yang warna kuning itu untuk meratakan
permukaan atas dan bawah dari beton sehingga pengubahan itu bisa terdistribusi secara merata pada beton ya. Kemudian yang ketiga adalah umur pengujian benda uji. Kita menentukan untuk umur pengujian dilakukan pada umur 3, 7, 14, 21, dan 28 hari. Kemudian eh, bila pengujian benda uji beton dilakukan pada umur yang lain, hasilnya dikonversi pada umur 28 hari gitu ya. Nah, pelaksanaannya uji kuat tekan beton itu dia dilakukan dengan alat Universal Testing Machine ya atau UTM. Kemudian setelah uji kuat tekannya, maka dihasilkan eh, kuat tekan beton pada umur 3 hari, 7 hari, 14, 21, dan 28 hari. Gitu ya. Nah, eh, bisa satuannya dalam kilogram per sentimeter persegi atau dalam MPa langsung ya. Perlu dilakukan perhitungan karena dari UTM itu biasanya output yang didapatkan adalah eh, force-nya ya. Force-nya. Jadi, force-nya atau gayanya dibagi dengan luas area eh, yang dibebani, yaitu nanti luas lingkaran 0,25 pi d pangkat 2 itu. Kemudian akan didapatkan kilogram per sentimeter perseginya, kemudian dapat dirubah menjadi MPa gitu ya. Hasil pengujian benda uji beton dari berbagai umur dikonversi menjadi hasil pengujian pada umur 28 hari. Jadi untuk beton yang diuji pada umur 3 hari nanti dikonversi ke 28 hari, baik juga untuk beton 7 hari dikonversi menjadi 28 hari. Nah, sampai ke 21 hari juga akan dikonversi hingga 28 hari. Kemudian setelah dikonversi nanti akan dilakukan evaluasi mutu beton ya. Nah, ini adalah furnace cylinder capers. Jadi ada beberapa tipe capers untuk eh, melakukan ini ya perataan permukaan beton dengan belerang ya. Ini namanya adalah proses capping ya, capping untuk meratakan permukaan beton ya. Nah, ini adalah form untuk pengujian kotakan beton, di mana ini adalah hal-hal yang perlu eh, perlu ditampilkan seperti ada nomor pengujian, jenis benda uji, jumlah benda uji, ini data umumnya ya, data umum pengujian. Kemudian di bawahnya ini tabel adalah data dari tiap benda ujinya terkait dengan tanggal pembuatan, kemudian tanggal pengujian, umurnya, beratnya, dimensinya, luas bidangnya, gaya tekannya, dan juga mutu betonnya ya. Nah, yang selanjutnya adalah pengujian kuat tarik belah untuk menentukan kekuatan tarik dari beton. Jadi silinder itu dia bisa ditekan seperti ini ya. Tekan seperti ini untuk mengetahui kuat tariknya. Jadi apabila ditekan, kalau kita mengambil suatu sampel atau suatu titik di tengah dari eh, benda uji ini, maka bisa dilihat pada gambar kubus yang kecil ini, di mana dia itu ditekan dari eh, sisi atas dan bawah hingga sisi kanan dan kiri itu akan mengalami tarikan ya. Nah, tarikan ini itu dapat dihitung tegangannya ya. Dapat dihitung tegangannya yaitu 2P per PDL ya. P itu adalah gayanya, loadnya ini. Kemudian D adalah diameter dari silindernya. Kemudian L adalah panjang dari silindernya. Jadi untuk uji kuat tarik belah itu kekuatan tariknya adalah eh, dapat berbentuk tegangan ya, tegangan tarik ya. Tegangan tarik dengan rumus 2P per Pi D kali L ya. Baik pengujian kuat tekan dan pengujian kuat tarik itu dapat dilakukan pada mesin UTM ya. Jadi tinggal headingnya itu di
ubah sesuai dengan kebutuhan pengujian ya. Selanjutnya untuk menentukan kuat lentur ya. Ini adalah untuk pengujian balok. Eh, untuk pengujian kuat lentur atau bending ini ada dua tipe ya. Dua tipe. Yang pertama adalah pengujian 3 point bending. 3 point bending itu adalah 3 titik tekuk ya. Berarti ada dua titik sebagai support dan satu titik pembebanan ya. Nah, itu adalah 3 point bending. Nah, kemudian ada juga 4 point bending ya, atau 4 titik tekuk atau 4 titik eh, bending gitu ya. Jadi 2 titik sebagai support dan 2 titik lainnya adalah sebagai titik beban. Nah, ini apa perbedaannya? Jadi untuk 3 point bending itu 3 point bending eh, dia itu ditujukan untuk material yang sifatnya getas ya. Sifatnya getas seperti misal keramik, kemudian seperti beton bertulang pada umumnya gitu ya. Yang dia itu tidak taktil ya. Karena dengan satu titik pengubahan, gaya itu akan terkonsentrasi di tengah bentang ya, di tengah bentang. Jadi ini sangat cocok untuk material yang getas ya, seperti beton bertulang yang konvensional ya. Nah, kemudian untuk yang verpine bending itu adalah eh, cocok untuk material yang taktil ya, material yang tingkat keulutannya tinggi gitu ya, seperti beton fiber, itu kan memiliki duktilitas yang tinggi gitu ya. Jadi dengan adanya 2 titik bending itu gayanya akan terdistribusi ya. Gayanya akan terdistribusi secara merata sehingga tidak terjadi kegagalan secara cepat gitu ya, kegagalan dini gitu ya. Karena distribusi bebannya merata. Dan ini cocok untuk material yang ductile ya, ductile, dan fiber. Kalau misal kalau kalian mau coba eh, cari, itu ada beton ECC ya. Beton ECC itu adalah beton yang sangat ductile, beton yang eh, dia itu lebih ductile daripada beton yang konvensional gitu ya. Jadi pada saat retak itu, pada saat pertama kali retak, beton itu beton yang ductile akan masih memiliki kuat tekan yang sangat tinggi ya. Kuat tekan yang sangat tinggi dan dalam waktu yang cukup lama ya. Sehingga dia itu tidak langsung runtuh. Beda halnya dengan beton yang getas atau beton bertulang biasa yang dia itu kegagalannya bisa secara mendadak gitu ya. Karena atau beton yang dia tanpa tulangan misalnya. Nah, dia itu akan mengalami keruntuhan secara mendadak ya. Karena memang sifat dari beton sendiri itu getas ya. Jadi setelah retak, dia itu tidak akan mencapai kekuatannya lagi dan dia tidak mampu untuk membangun beban dalam waktu yang lama gitu ya. Ya, itu. Jadi memang eh, penggunaan dari tes 3 point bending dan 4 point bending ini memang berbeda ya. Gantung material yang ingin diuji. Nah, selanjutnya adalah pengujian modulus elastisitas. Nah, ini adalah pengujian eh, UCT ya, Uniaxial Compression Test, gitu ya. Bisa dibaca sendiri. Nah, mungkin untuk materi eh, uji pengujian beton keras seperti itu. Ini silahkan dipelajari ya, karena akan masuk dalam materi yang akan diujikan di UAS nanti. Dan juga nanti saya akan kasih 2 materi ya, 2 materi lagi. Yang pertama adalah materi terkait pengujian secara pengujian untuk beton segar dan juga terkait dengan evaluasi dari mutu beton ya. Jadi nanti untuk bahan UAS, materi UAS adalah dari
mixed design SEI, ya, kemudian beton mutu tinggi, kemudian pengujian beton keras dan pengujian beton tegar ya. Untuk metode evaluasi mutu beton ini tidak saya masukkan, nanti bisa kalian pelajari secara mandiri juga. Ya, baik, sekian untuk materi pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang mau ditanyakan, nanti bisa langsung menghubungi saya. Ya, ya, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.